Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Bapak akan melanjutkan di dalam pelajaran program linear. Kalau kemarin kita pengertian daripada program linear, sekarang akan melanjutkan apa yang disebut bagian D adalah model matematika. Kenapa kita ada model matematika? Lain ada salah satu cara penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk matematik berbentuk pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan atau sistem persamaan. Ya. Di dalam model matematik Bapak akan mencoba menjadi dua bentuk ya. Yang pertama adalah bentuknya adalah AX ditambah BY lebih kecil sama dengan C. Terus PX ditambah Y lebih kecil sama dengan R. Kendalanya X lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Kenapa sebut kendala? Karena syaratnya di dalam kehidupan sehari-hari kita harus nyata atau di dalam ilmu perdagangannya itu dalam usaha itu tidak merugi ya. Maka bentuk yang pertama ini biasanya di dalam nilai optimumnya disebut nilai maksimum ya. Kenapa sebut nilai maksimum? Karena ya di dalam bahasa ekonominya keuntungan besarnya. Nah, itulah kalau kita dalam bahasa sehari-harinya. Bentuk yang kedua yang lain adalah bentuk daripada AX ditambah BY lebih besar daripada C, terus PX ditambah VY lebih besar dari R. Kendalanya X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Nah, inilah yang disebut model matematika bentuk yang kedua ya, dimana ini biasanya dalam optimumnya disebut nilai minimum ya. Kenapa sebut nilai minimum? Karena keuntungan sekecil-kecilnya ya. Itulah bentuk-bentuk inilah yang kita akan membahas di dalam model matematik dalam bentuk satu dan bentuk dua. Nah, untuk lebih jelasnya kita kembali ke dalam contoh, di mana contohnya misalkan ya, contohnya ya, tentukanlah ya, daerah penyelesaian atau biasanya juga himpunan penyelesaian ya. Yang pertama adalah misalkan X ditambah 2Y lebih kecil dari 4, terus 2X ditambah Y lebih kecil dari 4. Nah, jangan lupa kendalanya X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0 ya. Itulah bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah misalkan 2X ditambah 3Y lebih besar dari 12, atau pertidaksamaan berikutnya 3X ditambah misalnya 2Y lebih besar sama dengan 12. Jangan lupa kendalanya X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Nah, bentuk-bentuk model matematik inilah kita akan menentukan daerah penyelesaiannya ya. Kalau Anda
ditanyakan manakah yang sebut model matematiknya, inilah sebut model matematiknya. Kalau sudah demikian, ada bentuk yang pertama lebih kecil sama dengan ya, bentuk yang kedua lebih besar sama dengan ya, hal ini kita sama aja ya. Baiklah, kita dari situ kita akan menjawabnya ya, sesuai dengan penjelasan ini. Kita akan menjawab dari permasalahan ini ya. Adalah mudah-mudahan ya, kita ke jawab aja dulu ya. Jawab dari yang pertama adalah X ditambah 2Y lebih kecil dari 4, terus 2X ditambah Y lebih kecil 4, karena lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 ya. Dan demikian kita hapus ya. Ya, mudah-mudahan yang ini kita simpen ya, di sinilah bagian B juga kita simpan di sini aja. Dan 2X sama 3Y besar 12 dan 3X ditambah 2Y besar 12 ya. Nah, karena ini dihapus dulu ya supaya tidak lupa. Baiklah, kita akan mencoba di dalam menyelesaikan model matematik. Kalau di dalam menyelesaikan model matematik bentuk pertidaksamaan, kita akan menyelesaikan biasanya kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Di mana persamaan yang pertamanya adalah X ditambah 2Y sama dengan 4. Anggaplah ini persamaan yang pertama ya. Nah, cara penyelesaian ini ya sesuai dengan yang teori yang dulu, kita dengan cara teori grafik atau dengan cara tabel. Kita coba dengan cara grafik dulu ya. Maka grafik memotong sumbu X ya. Mau tidak mau syaratnya Y sama dengan 0. Dari situ kita masukkan aja X ditambah 2 kali 0 sama dengan 4. 2 kali 0, 0, maka X sama dengan 4. Nah, inilah diperoleh koordinatnya titik A, misalkan X-nya 4, Y-nya 0 ya. Karena sumbu itu ada 2, maka sekarang tinggal ya grafik memotong sumbu Y. Mau tidak mau syaratnya X-nya adalah 0. Kita tinggal masukkan 0 ke dalam persamaan lagi ditambah 2Y sama dengan 4. 0 tambah 2Y, 2Y sama dengan 4. Maka diperoleh Y 4 bagi 2 adalah 2. Anggaplah ini titik C. Nah, maka diperolehlah X-nya 0, Y-nya 2. Inilah persamaan yang kedua. Nah, sekarang bagaimana persamaan yang kedua? Adalah 2X ditambah Y sama dengan 4. Kenapa ini persamaan yang kedua? Dengan cara grafik lagi, kembali lagi adalah grafik memotong sumbu X. Nah, syaratnya Y sama dengan 0. Masukkan, berarti 2X ditambah Y-nya 0. 0 sama dengan 4. 2X tambah 0 adalah 2X sama dengan 4. X-nya adalah 4 bagi 2 adalah 2. Anggaplah ini titik D. D-nya X-nya 2 dan 0. Terus grafik memotong sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 0. Dari situ kita masukkan aja 2, X-nya 0 ditambah Y sama dengan 4. 2 kali 0, 0 tambah Y sama dengan Y sama dengan 4. Maka inilah koordinat ini B ya, titik B. Ini koordinat C dan ini koordinat D. Koordinat D-nya adalah X-nya 0, Y-nya 4. Ya, kalau sudah dengan cara grafik selesai, jangan lupa koordinat-koordinat inilah yang harus benar ya. Kalau sudah benar koordinat ini, tinggal ikutilah gambarnya sesuai dengan koordinat yang sudah kita selesaikan. Anggaplah kita gambarnya di sini ya. Anggap ini gambarnya di sini. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y,
ini koordinat titik pusatnya 0,0. Nah, nantinya buat apa titik 0,0? Ya, sekaligus saja untuk menentukan daerah penyelesaian dengan cara garis lidik. Kita langsung bisa. Kalau kemarin kita bagaimana kita mencari daripada daerah penyelesaian yang bersih, ya, yang tidak yang diarsir itu yang tidak yang diperlukan, ya. Nah, itu hanya perjanjiannya. Nah, sekarang bisa digunakan dengan garis selidiknya oleh titik pusat 0,0. Contohnya begini, misalkan titik A ada 4,0, berarti 1, 2, 3, 4. Inilah titik A, 4,0. Titik B 0,2, berarti 1, 2. Inilah titik B 0,2. Tinggal kita hubungkan saja, ya, dalam ini kita hubungkan. Nah, inilah grafik pertama adalah persamaan yang pertama, 2Y lebih kecil dari 4. Nah, dari situ kita masukkan aja, ya, sesuai dengan garis lidiknya ke inilah titik pusat 0,0, masukkan X-nya 0, 0 ditambah Y-nya 0, 2 kali 0, 0. Jadi 0 tambah 0, 0. Betulkah bahwa 0 itu lebih kecil dari 4? Ternyata benar. Maka yang benar itu ada daerah penyelesaiannya, yang tidak benar ada yang diarsir. Berarti ini arsirannya, ya, atau kita sesuai dengan perjanjian, boleh begitu. Kalau ingat dengan sesuai perjanjian, silahkan. Kalau lupa, ya pakai garis lidik juga boleh. Sekaligus pengertian dari garis selidik, ya. Itulah daripada persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah di sini, ya, kita ada di 2X plus Y sama 4. Nah, sesuainya titik C 2,0 koordinatnya, berarti 1, 2. Ini titik C 2,0. Titik D 0,4. 1, 2, 3, 4. Inilah titik D. Ada 0,4. Nah, kita hubungkan lagi, ya. Inilah grafik yang persamaan yang kedua adalah 2X ditambah Y lebih kecil dari 4. Nah, boleh dengan arsiran. Kalau kemarin lebih kecil pasti yang sebelah sini. Tetapi kalau dengan garis lidik juga bisa. Lihat titik pusatnya di sini 0,0. Kita tinggal masukkan 2 kali 0, 0. Y-nya 0. Tambah 0 tambah 0, 0. Berarti apakah betul 0 lebih kecil dari 4? Betul, ya. Berarti yang di daerah pusat itu ada yang bersih, yang tidak diperlukan diarsir. Inilah yang tidak diperlukan, tinggal diarsir. Kira-kira. Atau diingat dengan cara perjanjian. Kalau lebih kecil, yang diarsirnya ada yang di sebelah kanan, yang bersihnya di sebelah kiri. Nah, dengan demikian tinggallah kendala. Inilah perlunya kendala, ya. Inilah kendalanya adalah X lebih besar dari 0. Berarti X-nya adalah positif. Sebelah mana positif? Sebelah kanan sumbu Y. Berarti kita inilah yang diarsirnya, ya, yang diperlukannya. Begitu. Sekarang tinggal lebih besar dari 0. Berarti Y-nya yang positif. Sebelah mana? Sebelah atas sumbu X. Berarti ini yang diarsirnya. Itulah tujuannya ada kendala, ya. Kira-kira begitulah. Nah, inilah daerah manakah yang diperlukannya. Ya, kita lihat daerah yang diperlukannya adalah titik O, C, titik ini, dan titik B. Nah, sekarang titik pertemuan ini disebut titik apa? Kita namakan aja titik E misalkan. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah, kita coba titiknya, titik O dulu, terus C, terus E, terus B. Jadi daerah O, C, B, ya. Supaya lebih jelas, ya boleh di sini diganti gambarnya di sini. Ini, ya. Begitu O, C, B.
ini titik O, ini titik C, ini titik E, ini titik B. Nah, inilah yang disebut daerah OCB kalau seandainya diperbesar, ya. Kira-kira inilah yang kita inginkan di dalam model matematik, ya. Yang diperlukan adalah seperti ini, ya, seperti itu, ya. Kalau Anda menggambarnya dengan baik dan benar, saya kira akan baik juga hasilnya, ya. Kalau Bapak dengan cara asal-asalan, beginilah hasilnya, ya. Jadi Bapak harapkan menggambarnya pakailah ukuran yang baik dan benar. Nah, demikianlah yang disebut model matematik lebih kecil, ya, atau di dalam itu ada nilai maksimum. Dicarilah titik-titik ini. Nah, sekarang bagaimanakah untuk mencari titik E, ya? Titik E itu adalah, ya, untuk mencari titik E yang ini ada perpotongan antara garis yang pertama dan garis yang kedua. Ya, misalkan di sini mencari titik E, tujuannya buat apa? Ya, nanti kalau kalian ditanyakan di dalam fungsi tujuan, ya, jadi bahasan berikutnya nanti akan membahas fungsi tujuan. Nah, sekarang baru modal matematik supaya kita sekaligus berapa perpotongan titik E, ya, kita cari dulu waktu di SMP atau di kelas 10 ada persamaan, ya, sistem X ditambah 2Y. Nah, tadinya tidak sama, jadilah persamaan adalah 4, ya. Terus 2X ditambah Y sama dengan 4. Nah, sistem persamaan ini kita biasanya diselesaikan ada dengan cara eliminasi, ada dengan cara substitusi, ada dengan cara campuran, ada dengan cara grafik. Bebas saja, itu zaman waktu di dalam sistem persamaan. Nah, sekarang kita coba mau menghilangkan X atau Y, terserah, ya. Yang penting Anda selesai. Bapak ingatkan, kalau caranya demikian berarti itu dengan cara eliminasi. Ingin menghilangkan X dan Y, terserah. Kalau seandainya kita menghilangkan X berarti ini kalikan 2, yang ini kalikan 1, ya. Maka diperolehlah X kali 2, 2X ditambah 2 kali Y, 2 kali 2, 4Y sama dengan 4 kali 2, 8. Ya, yang ini 2X ditambah Y sama dengan 4. Maka supaya hilang X-nya dikurangi, berarti 3Y sama dengan 4. Maka Y-nya adalah 4/3. Baru ketemu. Bahwa ini Y-nya 4/3. Sesudah demikian kita lanjutkan. Misalkan dengan cara substitusi, jika Y sama dengan 4/3, kita masukkan misalkan ke persamaan yang pertama, X ditambah 2Y sama dengan 4. Berarti X ditambah 2, Y-nya ganti oleh 4/3 sama dengan 4. X ditambah 8/3 sama dengan 4. X sama dengan 4 dikurangi 8/3. Artinya kita kotak aja di sinilah. Kotaknya disamakan 3 berarti 12. Ini adalah 8. Nah, 12 dikurangi 8 adalah 4/3. Ternyata hasilnya adalah X-nya adalah 4/3. Jadi titik E koordinatnya ada di X-nya adalah 4/3. Y-nya adalah 4/3, ya. Sudahlah ketahuan titik E ada di 4/3, Y-nya 4/3. Selesailah sudah dari ini koordinatnya. Nah, kalau sudah ketahuan titik-titik tersebut, biasanya kita mudah untuk mencari manakah yang disebut fungsi tujuan. Kita bahas yang akan datang aja. Kita hanya membahas di sini adalah model matematika. Itulah kalau kita ditanyakan titik E, Anda tinggal ingat aja materi yang sebelumnya waktu di SMP di dalam sistem persamaan linear, ya. Itu yang Bapak ingatkan. Baik, boleh dengan cara substitusi, boleh dengan cara eliminasi, boleh dengan campuran, boleh dengan cara grafik, sama aja. Nah, sudah demikian selesailah
yang bagian A kita jawab ya. Nah, tinggal kita membahas bagian B. Ya, baik, kita hapus aja dulu yang A kalau udah selesai. Nah, yang gambarnya jangan sampai salah, makanya kemarin di dalam pengertian program linier yang paling penting Anda harus benar gambar dulu ya, sesuai dengan perjanjian ya. Ini kita hapus lagi ya. Nah ini, nah itulah kita. Nah baiklah, yang bagian B ya jawab. Bagian B adalah 2x ditambah 3y lebih besar 12, 3x ditambah 2y lebih besar 12, x-nya lebih besar. Nah, kendalanya adalah nah, inilah yang disebut model matematika. Nah, bagaimana kita akan menjawab ini? Ya, nah, bahasan daripada model matematika ini. Ya, tadi kita dengan cara teori atau dengan cara grafik. Sekarang bagaimana? Karena kemarin Bapak membahas dengan ada dua cara, dengan grafik maupun dengan tabel. Nah, sekarang kita coba dengan cara tabel. Ya, kita coba dulu dengan cara tabel. Kita buat tabelnya dulu. Ya. Tabel, ini X, ini Y, ya. Nah, begitu. Ini adalah untuk titik koordinat. Persamaan yang pertamanya adalah 2X ditambah 3Y. Ya, kita tadinya pertidaksamaan bisa dirubah ke dalam persamaan. Ya. Persamaan yang keduanya, 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, inilah dengan cara tabel, ya, begitu. Ya, supaya kalau sudah paham Anda dengan cara grafik, kita mudah dengan cara tabel, ya, dan lebih cepat, ya. Baiklah. Nah, grafik memotong sumbu X. Y-nya adalah 0. Ini dalam persamaan 0, tulis. Tinggal masukkan 2X ditambah 3 kali 0, 0 sama dengan 12. 12 bagi 2 adalah 6. Maka koordinat titik A adalah 6,0. Ya. Sehingga kan? Nah, itulah perbedaan kita dengan grafik dengan tabel. Jadi tabel itu kita hanya tinggal menulis saja. Nah, di dalam persamaan yang pertama, grafik pemotong sumbu Y. Berarti syaratnya X-nya 0. Masukkan 2 kali 0, 0. 3Y sama 12. Jadi Y-nya 12 bagi 3 adalah 4. Inilah titik B. Ya, 0,4. Nah, gitu kan? Nah, sekarang persamaan yang kedua. Ya, kita bagi 2 lagi. Ya. Grafik memotong sumbu X. Y-nya 0. Inilah Y 0. Berarti 3X ditambah 2 kali 0, 0 sama dengan 12. 12 bagi 3, 4. Inilah titik C-nya adalah 4,0. Ya. Grafik memotong sumbu Y. X-nya 0. Tulis 0. Berarti 3 kali 0, 0. 2Y sama 12. 12 bagi 2 adalah 6. Inilah titik D. Koordinatnya 0,6, ya. Nah, di sini penulisan jangan terbalik. Bapak ingatkan jangan terbalik, ya, sesuai dengan X, Y koordinat dulu, berarti X dulu baru Y, ya. Kalau sudah demikian kita tinggal gambar, ya. Nah, kita mudah-mudahan sini cukup. Inilah gambarnya, ya. Mudah-mudahan cukup. Ya, dalam hal ini adalah Y. Jangan lupa kalau O adalah 0,0. Ini hanya untuk mengarsir, ya, dengan cara garis lidik bisa langsung, ya. Dan misalkan A, titik A adalah 6,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah titik A, 6,0. Titik B 0,4, 1, 2, 3, 4. Inilah titik B 0,4. Sudah demikian kita tinggal hubungkan saja. Inilah grafik. Yang pertama 2X ditambah 3Y lebih besar dari 12. Nah, pakailah gimana cara masnya? Kita pakai garis lidik dengan titiknya 0,0. Masukkan aja. X-nya 0, 2 kali 0, 0. Y-nya 0, 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Coba, Bro.
betulkah Pak 0 itu lebih besar dari 12? Nah, ternyata salah. Jadi yang salah di akhir, yang benar itulah untuk daerah penyelesaian. Maka Mbak ini adalah salah ya. Tadi sudah pakai garis selidik, tinggal ya diarsir saja, atau dengan perjanjian boleh ya. Yang diarsir adalah daerah yang tidak diperlukan. Nah ini juga sama aja ya. Tuh, kalau sudah Anda mengerti dalam pengarsiran ya. Nah sekarang persamaan yang berikutnya yang kedua, titik C 0,4 1 2 3 1 2 3, inilah titik C ya, adalah 4,0. Titik D 0,6 1 2 3 4 5 6, inilah titik D 0,6 ya. Tinggal kita hubungkan lagi ya. Hubungkan. Inilah grafik yang kedua adalah 3X ditambah 2Y lebih besar dari 12. Coba cara pengasihan kita dengan garis selidik langsung aja ya. Pengertian garis selidik supaya tidak dibahas lagi. Dengan 0,0 ya, berarti X-nya 0, Y-nya 0. Masukkan 3 kali 0, 0. Ditambah 2 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Betul kan? 0 lebih besar dari 12? Ternyata salah ya. Nah, itu harusnya lebih kecil dari 12. Maka yang salah kita arsir ya. Kita arsir lagi ya. Nih arsir ya. Jadi itulah atau perjanjian ya, kalau belum besar arsirnya di bawah grafik ya, ya. Penyelesaiannya di atas grafik boleh. Nah inilah sudah hasilnya. Tinggal kendalanya kita lihat, X lebih besar dari 0 berarti X-nya positif. Mana yang positif? Inilah sebelah kanan sumbu Y ya, tinggal ini diarsir. Nah ya, inilah pengarsiran ya, bahwa X lebih besar dari 0. Inilah sumbu Y. Sekarang Y lebih besar dari 0 berarti Y-nya daerah yang positif, ada di atas sumbu X ya. Tinggal ini hasil di atas sumbu Y, sumbu X ya, hasilan dulu. Nah begitulah. Jadi daerah inilah yang diperlukan. Daerah apa aja ya? A, titik ini tidak boleh tahu. D, kita kasih nama, anggaplah titik E. Daerah manakah yang ada penilaian? Adalah daerah penyelesaiannya adalah langsung daerah apa aja? Adalah A, E, D. Nah inilah A, E, D ya. Nah, kalau tidak demikian kita zoom aja di sini. Nah ini A, E, D. Ini titik apa? Ini titik A, ini titik E, ini titik D. Daerah mana? Daerah ini yang bersih. Kalau kita zoom, daerah inilah yang disebut daerah penyelesaian model matematika. Nah demikianlah kalian untuk menyelesaikan daripada masalah-masalah model matematika ya. Kalau tidak ada masalah ya, mudah-mudahan itulah pembahasan daripada program linear dengan membahas daripada model matematika. Bagaimana kalian dahani, boleh dengan cara grafik, boleh dengan cara tabel ya, boleh aja. Mana yang Anda senang dan mana yang paham silahkan aja. Kalau sudah demikian, kita coba kalian memberikan suatu latihan ya. Coba latihannya kita bawa tulis saja, misalkan tentukanlah daerah penyelesaian A, misalkan 3X ditambah 4Y lebih kecil misalkan 7 ya. Terus 2X ditambah 6Y lebih kecil adalah 8 ya. Jangan lupa kendalanya
X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Nah, inilah yang disebut model matematikanya. Tinggal tentukan daerah penyelesaiannya yang tadi ya. Nah, ini lebih kecil, jangan lupa ya, aspek pengasilannya boleh pakai garis selik. Yang B, misalkan ada 5X ditambah 2Y lebih besar dari misalkan 12 ya, atau 2X ditambah 4Y lebih besar misalkan adalah 8 misalkan ya. Dan ya, dimana X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Kalau sudah mengerti ini ya, kita coba yang bagian C. Apa? Soalnya Anda boleh diambil atau dicari ya, diambil pada buku paket, boleh pada buku paket apa saja lah, karangan yang penting Anda cari model-model matematika ya, soal-soalnya lalu Anda jawab ya. Atau Anda misalkan karena kita zaman anti, boleh dari internet, boleh ya, soalnya internet ya, silakan soalnya dari internet. Jadi ada 3 soal Anda kerjakan pada buku paket ya. Suatu saat Anda kalau dikumpulkan ya, Anda sudah punya tugas, jadi sudah dapat nilai ya tugas ini. Nah, jadi itulah tujuan Anda punya buku tugas ya. Jadi latihan ya, yang tadi Bapak terangkan sesuai dengan persepsi Bapak ya, demikian. Tetapi kalau Anda bukan tidak tahu, Anda dengan cara buku yang lain atau dari metode-metode yang lain bukan tidak tahu, Bapak menerangkan ini hanya menyamakan persepsi di dalam pembahasan model matematika ya. Yang C bebas soal, yang penting Anda jangan mencari soal tetapi sudah dijawab, bukan juga soal, carilah soalnya ya. Terserah, mau mudah silakan, mau sukar, mau sedang, terserah. Yang penting Anda berlatih bagian C, membuat soal, menjawab sampai Anda memahami sampai mahir. Itulah yang Bapak harapkan di dalam model materi dalam model matematika di dalam program linier ya. Untuk bahasan berikutnya kita mudah-mudahan mengisi tujuan pertemuan berikutnya. Sampai disinilah pertemuan model matematika. Jangan lupa soal ini kerjakan supaya Anda mahir di dalam model matematika ya. Saya kira itu aja yang bisa Bapak sampaikan dalam model matematika. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.